Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Al-Baqarah ayatipun 261. Jamaah yang berbahagia rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini yang agak panas, agak mendung, kita masih diberi kekuatan iman dan Islam, diberi kekuatan fisik, diberi kelapangan dalam dada kita, dalam hati kita, diberi waktu dan kesempatan siang hari ini kita bisa beribadah bersama-sama untuk mendengarkan khutbah, dan saya berkhutbah insyaallah, dan kita juga nanti insyaallah akan bersama-sama beribadah dengan menjalankan salat Jumat secara berjamaah. Semoga ibadah kita senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kenapa penting kita bersyukur sama semuanya? Karena banyak di antara kita di luar sana yang masih sibuk dengan kegiatannya, gitu. Walaupun sebenarnya sudah sering kali diingatkan, berkali-kali diingatkan dalam Al-Quran bahwasanya ketika hari Jumat sudah tiba, maka ketika waktu menjelang zuhur kita hendaknya seyogianya seharusnya meninggalkan semua kegiatan apapun, entah itu kegiatan di kantor ataupun dagang dan lain sebagainya, kita semuanya berbondong-bondong menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Harusnya seperti itu. Tapi ada di antara kita, saudara kita yang masih tetap sibuk dengan kegiatannya. Itu satu. Ada juga yang sedang sakit sehingga tidak bisa beribadah bersama-sama dengan kita. Ada yang mungkin juga sedang bepergian, ya, juga mengharuskan dia tidak bisa bersama-sama dengan yang lain untuk beribadah bersama. Makanya kita diberi kesempatan untuk beribadah hari ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa terang benderang agama Islam dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, dan insyaallah akan menjadi pemimpin kita, akan menjadi penuntun kita untuk selamat fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Dan semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya pada yaumil qiyamah. Allahumma amin. Jamaah yang berbahagia, saya tidak bosan-bosannya selaku khatib, dan ini juga merupakan rukun khutbah yang pasti akan disampaikan oleh siapapun kalau dia menjadi khatib. Saya berpesan kepada diri saya sendiri dan juga kepada jamaah semuanya, marilah kita senantiasa terus-menerus meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa yang sebenar-benarnya, melaksanakan semua perintah Allah, ya, dan menjalankan semua apapun yang Allah wajibkan kepada kita, ya, baik itu yang besar ataupun yang kecil, ya, baik dikala sedang keramaian di depan orang ataupun sedang sendiri. Kadang-kadang kita kan penyakitnya kalau di depan orang kita tidak enak begitu, terbawa oleh suasana. Tapi ketika sedang sendiri kadang-kadang kita lalai begitu, malah malas untuk beribadah. Nah, itu harusnya antara
baik di depan orang ataupun di kala sendiri, semangatnya sama. Marilah kita seperti itu, kita berusaha bersama-sama seperti itu. Ataupun dalam hal juga apakah sesuatu itu ya itu kita senangi ataupun tidak. Nah, harusnya apakah itu kita senangi ataupun tidak, sama-sama merupakan perintah Allah, maka kita harusnya melaksanakan, menunaikan. Dan sebaliknya, takwa yaitu bermakna menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Sama saja, apakah tadi besar ataupun kecil, apakah hal yang kita senangi ataupun yang tidak kita senangi. Gitu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Itu dalam surat Al-Baqarah dijelaskan seperti itu. Ojo-ojo nggih kula panjenengan seneng sakwijining barang gitu ning janjane niku mboten apik tumrape kula panjenengan dhewe. Itu kathah sing ngoten niku. Kita benci dengan sesuatu, baliknya ya, kita benci dengan sesuatu padahal itu sesuatu yang baik bagi kita. Gitu. Ibadah contonipun poso. Ketoke nek tumrape kula panjenengan nek secara sepintas rekoso gitu, rekoso. Ning jangan-jangan, bahkan itu bukan jangan-jangan, pasti itu akan membawa kebaikan buat diri kita, untuk kesehatan kita dan juga untuk akhirat kita. Seperti itu. Sebaliknya, kadang-kadang kita mencintai sesuatu gitu, padahal jangan-jangan malah seringkali sudah dipastikan itu sesuatu yang tidak baik buat badan kita, buat dunia kita dan juga buat akhirat kita. Ya, kita misalnya makan berlebihan, konsumsi berlebihan. Kelihatannya perasaan kita itu enak buat badan kita. Tapi kita mungkin tumbuh beberapa tahun lagi karena mungkin makan yang berlebihan, terus menunya juga mungkin tidak diperhatikan begitu, waton melebet ngaten waton di dahar ngaten niku, kita akan lihat 1, 2, 3 tahun yang akan dampaknya sangat buruk bagi kita sendiri. Dan kedepannya pun ibadah menjadi malas begitu, gitu, karena kita mungkin sakit, sering terganggu kesehatannya, itu kan juga berpengaruh kepada ibadah kita, kepada ruhiyah kita, kepada akhirat kita juga. Jadi ini kaitan dengan tadi yang saya katakan, apapun yang itu suatu apakah itu menyenangkan bagi kita atau tidak menyenangkan, kalau itu merupakan perintah Allah, marilah kita laksanakan. Dan sebaliknya, kalau itu merupakan larangan Allah, mari kita jauhi dengan semaksimal mungkin. Gitu. Ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan kalian masing-masing. Jamaah yang berbahagia, saya tadi menyinggung ada pentingnya bagaimana kita bersedekah ataupun membelanjakan harta kita, milik kita, rezeki yang Allah berikan kepada kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau digambarkan itu seperti biji, ya toh, seperti biji yang menumbuhkan 7 butir begitu. Dan tiap-tiap butir nanti akan menumbuhkan 100 biji. Jadi kalau kita beribadah dalam bentuk sedekah, menginfakkan atau membelanjakan harta di jalan Allah, itu kalau menurut ayat ini minimal jamaah yang berbahagia, kita mendapatkan pahala 700 kali begitu. Kalau dikaitkan dengan ayat dari surat Al-Baqarah ayat 261 tadi. Kenapa saya katakan minimal? Karena Allah kemudian mengatakan wallahu yudha'ifu lima yasha. Bagi seseorang yang Allah kehendaki malah bisa berlipat lebih dari itu lagi. Tapi minimal kalau panjangan asal 700 kali lipatnya. Itu kalau kita bersedekah, membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dengan mungkin zakat, dengan infak, dengan sedekah, dengan mungkin wakaf begitu. Kayak hari ini tadi Pak Supri dari Takmir menginformasikan itu ada sedekah
berupa makanan sekadarnya begitu. Tapi itu kalau benar-benar diniatkan karena Allah ingin menyenangkan ya, membuat kita para jamaah menjadi lebih lebih senang, lebih bahagia dengan adanya suguhan walaupun hanya mungkin sebungkus kecil begitu, tapi kita menjadi senang ya, kita ikut menikmati rezekinya. Itu kalau kita merujuk ayat ini, itu ganjarannya sebesar itu 700 kali lipat begitu, minimal itu ya. Nah, apalagi dengan yang lain ya, kayak kemarin kita diarahkan ya, dianjurkan oleh Nabi, oleh Al-Quran untuk kita kurban ya, untuk kita bersedekah dan lain sebagainya. Intinya kita sebagai umat Islam banyak sekali peluang ataupun celah untuk beribadah yang tidak hanya dalam bentuk ritual saja ya, bukan cuma sholat, bukan cuma puasa, bukan cuma haji, tapi ada juga misalnya ada zakat, ada infak, ada sedekah. Kalau yang sifatnya wajib mungkin adalah zakat itu tadi. Dan jamaah semua yang berbahagia, kenapa ada peluang infak, ada peluang sedekah? Kalau zakatnya kan hanya untuk yang mampu begitu, yang dia punya kekayaan, yang punya kelonggaran harta dan sudah sampai nisabnya begitu, dan memang kadarnya memenuhi syarat. Tapi kalau infak, sedekah dalam pengertian yang sangat umum itu siapapun bisa melaksanakannya. Gitu. Misalnya jenengan kula panjenengan guru sagete namung damel nasi sekian bungkus, beras sekian kilo, diantarkan sedekah niku sah-sah saja dan sangat-sangat dianjurkan, malah itu bagus sekali. Artinya karena saya tidak mampu berzakat, maka saya biasanya bersedekah dengan berinfak, dengan memasukkan sekian rupiah ke kotak masjid, ke kotak infak di madrasah ataupun di panti asuhan yatim dan lain sebagainya. Itu sudah merupakan bentuk ibadah kita yang sifatnya sosial tadi, yang tadi saya katakan tidak hanya ibadah kita mencakup ritual ubudiyah, ninggi wonten muamalahipun makaten. Karena apa jamaah semuanya? Sesungguhnya kalau panjangan niku dipentekanaken teng agami itu menjadi orang yang lebih suka memberi daripada menerima. Gitu. Sedikit apapun kalau kita memberi itu tetap lebih utama dibanding kita menerima. Makanya kula panjenengan wis bola-bali niku sering diberitahu saya oleh khotib begitu, dan itu merujuk kepada hadis Nabi, tangan di atas niku lebih baik daripada tangan di bawah. Ngoten niku. Jadi terus juga hadis ini juga kemudian dihadirkan dengan hadis yang lain jamaah semuanya. Jadi kula panjenengan niku nek kula panjenengan diniati aku ora kepengin njaluk-njaluk, ora kepengin ngemis gitu. Sing penting aku kepengin ikhtiar kasab usaha seberapapun yang akan saya peroleh, yang penting itu menjadi jerih payah keringat saya sendiri, itu sangat dipuji oleh agama. Ini saya bacakan hadis Bukhari, jamaah yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi nafsi biyadihi la ayakhudhahadukum hablahu fayahtatibu ala dhuhrihi. Demi zat yang jiwaku Muhammad nih, jiwaku Nabi dalam tangannya, dalam kekuasaan Allah, sungguh seandainya ada seseorang yang mengambil beberapa potong kayu bakar kemudian dipanggul di atas punggungnya, gitu. Artinya apa? Dia bekerja sendiri, mesti hanya dengan berlelah-lelah mengambil kayu bakar begitu, gitu. Pengen dia itu dengan keringatnya sendiri memperoleh rezeki begitu. Ini kata Nabi, apa kata Nabi? Khairun lahu min ayati rajulan, itu lebih baik baginya daripada dia mendatangi seorang fayas alahu a'tahu au manahu, kemudian dia minta padahal ketika dia minta itu belum tentu diberi, bisa diberi, bisa tidak diberi, gitu. A'tahu mungkin yang diminta-minta memberi, au manahu mungkin juga jangan-jangan tidak memberi. Maka itu lebih baik kita bekerja sendiri begitu, untuk memperoleh rezeki kita sendiri.
Makanya di hadis lain sama-sama berbeda sangat luar biasa. Nabi mengatakan orang yang berjuang bekerja untuk keluarganya gitu. Apapun pekerjaan yang dia lakukan, kata Nabi mengatakan al-qalu ala iyalihi, orang yang berusaha payah bersungguh-sungguh bekerja keras untuk keluarganya itu kal jihadi fi sabilillah, seperti orang yang jihad di jalan Allah. Jadi berarti ngaten kula panjenengan kok bekerja dengan niat untuk mencukupi keluarga. Nek ibaratipun sampai meninggal dalam pekerjaan itu seperti orang yang mati dalam keadaan jihad fi sabilillah. Itulah pentingnya kula panjenengan niku lebih mengutamakan berusaha dan syukur bisa memberi, dan jangan sekali-kali jangan menjadi peminta-minta begitu. Jangan seneng-seneng jaluk. Kalau sekarang kan kula panjenengan kadang-kadang prihatin. Orang ketika ada ngapunten bantuan macam-macam pengennya aku kudu dikai. Jangan sampai tidak diberi bagian. Kalau sampai dari berikan nanti malah menyalahkan panitiane, menyalahkan dusune, menyalahkan RT-ne. Ngoten iki kadang-kadang nonton sing ngoten niku. Kudune panjenengan kula panjenengan gadah prinsip kalau saya tidak diberi jangan-jangan mungkin dari pihak yang berwenang menganggap saya sudah mampu gitu. Atau mungkin ini malah mungkin semacam anugerah bahwa Allah mengangkat derajat saya tidak menjadi orang-orang yang diberi, malah anak itu sakit memberi kepada orang lain. Jadi sekali saya tekankan, marilah kita semuanya menjadi orang-orang yang pertama gemar untuk menginfakkan, belanjake harta benda yang Allah berikan kepada kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena jaminannya minimal kita mendapatkan pahala setidaknya 700 kali kebaikannya. Minimal seperti itu. Atau mungkin lebih dari itu, yudhaifu lima yasha. Yang kedua penekanannya karena kita diarahkan untuk lebih banyak memberi, maka kita juga dengan kata lain diarahkan untuk menjadi orang-orang yang gemar berusaha, gemar berkasab, berikhtiar untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk keluarga. Bahkan itu kata Nabi lebih baik daripada kita meminta-minta kepada orang lain, ataupun juga dikatakan itu seumpama dengan jihad fi sabilillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal mu'minina kamilin al-mu'atin li wajibatihim ma'al mukhlisin. Fastaghfirullah innallaha huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ayyuhal muslimun wal mu'minun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, wa qala aidan wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Faqala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdasy syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.